Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua ACC Retail Shop. Kali ini gua mau berbagi tentang hal-hal yang harus perlu kita ketahui dan harus kita punya alat-alatnya supaya kita punya kualitas air yang bagus, bukan cuma jernih aja tapi tidak ada zat-zat yang berbahaya dalam kualitas air laut kita. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah kualitas airnya, salinity airnya. Nah, salinity air kita harus punya alat ini. Nah, alat ini nih. Ini gue beli kalau nggak salah cuma 40.000 lebih deh. Cuman nggak tahu deh update sekarang ini udah lama gue punya ini hydrometer. Nah, air laut itu biasanya bagusnya itu di 1024 atau 1025. Jangan lebih, jangan kurang. Karena nggak bagus nanti buat biota kita di dalam ini. Nah, salinity air itu sangat penting, guys. Gua jelasin dulu semua ya, nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang kedua adalah pH di dalam air atau keasaman air, kandungan asam di dalam air ini. Nah, itu kita harus pakai alat banyak macam sih alat. Ada yang alat tes pH yang kertas, ada juga yang kayak gini. Gue beli kayak gini. Gue lupa sih belinya berapa, kalau nggak salah 200-an atau 100 lebih deh. Nah, kalau ini digital. Ini alat digital. Jadi gue tes pH-nya pakai ini. Nah, biasa pH bagusnya di angka 8. Kita harus punya nih guys alat ini. Jadi kita seminggu atau 2 minggu sekali kan pasti ada penggantian air. Nah, kita harus cek tuh pH-nya berapa. Nah, terus yang ketiga, kita harus tahu kualitas air laut kita, atau kalau ada yang pakai air tawar, pakai garam laut itu juga boleh. Tapi tetap kita harus tahu kadar zat-zat yang berbahaya di air laut kita. Nah, yang pertama adalah biasanya itu amonia. Amonia itu dari mana? Amonia itu dari kotoran-kotoran ikan. Nah, terus makanan-makanan yang berlebihan, yang nggak dimakan sama ikan dan lain-lain, itu akan menjadi kadar amonia. Nah, itu zat yang berbahaya nanti guys. Nah, gimana caranya buat nanganin nurunin kadar amonianya, itu nanti kita bahas di video-video berikutnya. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu kadar-kadar itu, kadar-kadar zat berbahaya yang ada di dalam air laut kita. Ini guys, yang pertama ini yang amonia. Ini kadar yang zat-zat yang berbahaya yang kita harus tahu. Nah, ketika kita udah tahu, kita harus tahu solusinya. Gimana caranya supaya menurunkan kadar-kadar zat berbahaya, kalau bisa dihilangkan. Nah, kita sama-sama belajar juga, gue juga masih pemula. Ini alat tes amonia. Gimana cara penggunaannya nanti kita juga pasti kita bahas juga. Nanti gue sharing-sharing juga kalau gue udah lagi mau pakai nih, lagi mau tes. Nah, ada juga kandungan nitrat. Ini zat yang cukup berbahaya juga kalau berlebihan. Nanti kita bahas juga gimana cara nanganinya untuk kandungan-kandungan nitrat ini. Yang ketiga, fosfat. Fosfat ini juga berbahaya juga kalau berlebihan. Ini nanti bakal nimbuin alga-alga atau lumut-lumut yang berlebihan, jadi kadar oksigen di dalam air itu akan berkurang nanti. Nanti jadi biota-biota di dalam ini kurang sejahtera guys. Oke, mungkin ini aja yang harus perlu kita ketahui sebelum memelihara ikan hias air laut. Bahkan air tawar pun kita harus tahu ini guys. Dan kita harus, kalau bisa kita harus punya untuk alat-alat tesnya ini. Nah, mungkin video gue itu aja untuk sekarang. Mohon ikutin video gue, klik like, subscribe, nyalain loncengnya supaya lu dapat update-update terbaru nanti.
untuk cara penggunaan ini, alat tes ini, dan untuk gimana cara penanganannya jika kandungan air lu udah ada zat-zat berbahaya ini udah tinggi. Oke, thank you. Itu aja video dari gua. Kalau yang mau nambahin, kasih komen di bawah, kita sama-sama saling berbagi, sama-sama saling sharing, bagi-bagi ilmu untuk para pemula seperti gue juga. Dan kalau ada yang mau komen untuk nambahin hal-hal yang positif, boleh silakan komen di sini. Thank you guys.